Halo adik-adik, selamat datang di Fokus Study Club. Bersama saya, Kak Stefani. Kali ini kita akan belajar tentang larutan asam basa, khusus bagian pengenceran asam basa. Pengenceran adalah pembuatan larutan yang lebih encer dari larutan yang lebih pekat melalui penambahan sejumlah pelarut pada larutan dengan volume dan konsentrasi tertentu. Bisa kita lihat di sini, yaitu pembuatan larutan yang lebih encer, 3 molar ini lebih encer dibandingkan 5 molar. Kemudian pada 5 molar ini ditambahkan air. Sehingga di sini diperoleh konsentrasi yang lebih encer. Di mana ketika proses pengenceran, jumlah mol zat terlarut sebelum dan sesudah pengenceran adalah sama. Sehingga di sini bisa kita tulis mol sebelum pengenceran, kita tulis mol 1 sama dengan mol sesudah pengenceran, kita tulis di sini mol 2. Ingat ya, rumus molaritas sama dengan mol dibagi volume. Maka nilai mol sama dengan molaritas dikali volume. Sehingga di sini bisa kita tulis M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Jadi seperti ini untuk rumus dari pengenceran mol 1 sama dengan mol 2. Jumlah zat terlarutnya sebelum dan sesudah itu sama. Selanjutnya bisa kita lihat pada contoh soal, sebanyak 10 ml larutan asam nitrat 0,001 molar diencerkan dengan air sampai 1 liter, tentukan pH larutan setelah diencerkan. Bisa kita lihat di sini langkah pertama, kita tulis dulu di sini yang diketahui, yaitu larutan asam nitrat HNO3. Ini merupakan larutan asam kuat. Kemudian diketahui volumenya 10 ml. Kemudian diketahui konsentrasinya, kita tulis di sini Ma ya, karena ini merupakan senyawa asam, 0,001, bisa kita tulis 10 pangkat min 3 molar. Kemudian diencerkan dengan air sampai 1 liter. Artinya di situ kita peroleh nilai V2, yaitu setelah pengenceran, sedangkan yang 10 ml tadi, yaitu V1 ya, sebelum pengenceran. Kita tulis di sini V2-nya 1 liter. Yang ditanya pH setelah diencerkan. Kita tulis di sini pH 2 ya. Selanjutnya bisa kita lihat pada langkah kedua. Kita cari dulu nilai konsentrasi sebelum atau sesudahnya. Kita tulis di sini langkah 2A, yaitu dengan prinsip rumus pengenceran yang tadi ya. Kita tulis di sini M1-nya, yaitu yang diketahui di soal, yang ini ya, ini nilai M1. Kita tulis di sini 10 pangkat min 3 dikali V1-nya 10 ml. Ini kita ubah ke liter ya, sehingga diperoleh 10 dibagi 1000 sama dengan 10 pangkat min 2 liter ya. Kita tulis di sini 10 pangkat min 2 sama dengan M2 yang mau kita cari dikali V2-nya 1 liter. Sehingga diperoleh nilai M2 sama dengan, pangkatnya ini kita jumlah ya, sehingga diperoleh 10 pangkat min 3 ditambah min 2 sama dengan min 5. Satuannya molar. Selanjutnya, langkah 2B, yaitu mencari nilai konsentrasi H+ atau konsentrasi OH-. Karena ini merupakan senyawa asam kuat, maka di sini bisa kita cari nilai konsentrasi H+, yaitu dengan rumus valensi asam dikali molaritas asam. Kemudian valensi asamnya, kita lihat di sini HNO3, jumlah ion H+-nya ada 1. Maka di sini nilai valensi asamnya, yaitu 1 ya, dikali molaritas asamnya, yaitu yang setelah pengenceran, M2. Kita tulis di sini 10 pangkat min 5. Kemudian diperoleh nilai konsentrasi H+-nya sama dengan 10 pangkat min 5 molar. Selanjutnya langkah ketiga, yaitu mencari nilai pH atau pOH. Ini sesudah ya. Kemudian, karena di sini diperoleh nilai H+, maka yang kita gunakan rumus yang ini,
bisa kita tulis di sini sama dengan min log konsentrasi H plusnya 10 pangkat min 5 sama dengan, ingat sifat logaritma pemangkatan, yaitu pangkatnya dikali dengan koefisien depan ya, sehingga diperoleh min 5 dikali min 1 sama dengan positif 5. Jadi, setelah pengenceran, diperoleh nilai pH sama dengan 5. Selanjutnya, contoh soal yang kedua, berapa kalikah larutan asam HX diencerkan agar pH larutannya berubah dari pH 3 menjadi pH 4. Kemudian diketahui nilai Ka-nya sama dengan 10 pangkat min 5. Dengan langkah yang sama, bisa kita tulis di sini langkah pertama, yang diketahui adalah asam HX. Kemudian di sini diketahui nilai Ka, artinya ini menunjukkan larutan yang bersifat asam lemah. Kemudian diketahui pH awal sama dengan 3, kemudian pH akhir sama dengan 4. Yang ditanya berapa kali pengencerannya. Karena di sini diketahui nilai pH, maka di sini kita langsung lihat ke langkah ketiga ya. Bisa kita tulis dulu untuk pH awal. Kita gunakan rumus yang ini ya, karena ini merupakan senyawa asam. Kita cari di sini nilai konsentrasi H plusnya. Prinsipnya yaitu pH sama dengan N, maka kita peroleh nilai konsentrasi H plus sama dengan 10 pangkat min N. Ketika pH-nya sama dengan 3, maka kita peroleh nilai konsentrasi H plusnya sama dengan 10 pangkat min 3 molar. Kemudian, setelah diperoleh nilai konsentrasi H+, maka bisa kita cari nilai molaritas asamnya, yaitu dengan rumus, karena ini merupakan asam lemah, maka rumus yang kita gunakan adalah konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Kemudian kita masukkan nilai konsentrasi H+, 10 pangkat min 3 sama dengan akar nilai Ka-nya 10 pangkat min 5 dikali Ma. Kemudian, untuk menghilangkan akar, maka di ruas kanan dan ruas kiri, ini kita pangkatkan 2. Kemudian yang di ruas kiri, kita peroleh 10 pangkat min 6 sama dengan, yang di ruas kanan, akarnya jadi hilang ya, sehingga kita peroleh 10 pangkat min 5 dikali Ma. Sehingga di sini nilai Ma sama dengan 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5-nya pindah ruas jadi pembagian, sehingga diperoleh nilai Ma sama dengan 10 pangkat min 1 molar. Selanjutnya, bisa kita lihat untuk pH akhir, bisa kita cari juga nilai konsentrasi H plusnya. Kita tulis pH-nya 4 ya, maka nilai konsentrasi H plusnya sama dengan 10 pangkat min 4 molar. Kemudian kita cari juga nilai konsentrasi asamnya, yaitu dengan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Kemudian kita masukkan nilai konsentrasi H plusnya, 10 pangkat min 4 sama dengan akar nilai Ka-nya 10 pangkat min 5 dikali Ma. Kemudian untuk menghilangkan akar, ruas kanan dan ruas kiri kita pangkatkan 2. Sehingga diperoleh di ruas kiri 10 pangkat min 8 ya, min 4 dikali 2. Kemudian yang di ruas kanan diperoleh 10 pangkat min 5 dikali Ma, akarnya jadi hilang. Kemudian diperoleh nilai Ma sama dengan 10 pangkat min 8, kemudian 10 pangkat min 5-nya pindah ruas ya, jadi pembagian, sehingga kita tulis di sini sama dengan 10 pangkat min 3 molar. Selanjutnya di sini, untuk mencari nilai berapa kali pengenceran, maka di sini bisa kita lihat V2-nya, yaitu dengan prinsip rumus yang ini ya. M1-nya, yaitu saat pH awal ya, 10 pangkat min 1 dikali, V1-nya kita misalkan V sama dengan M2-nya, yaitu saat pH akhir ya, 10 pangkat min 3 dikali V2-nya kita tulis V2.
Kemudian kita peroleh di sini V2 sama dengan 10 pangkat min 1 kali V per 10 pangkat min 3. Sehingga diperoleh nilai V2 sama dengan 10 pangkat min 1 dibagi 10 pangkat min 3, yaitu diperoleh pangkatnya dikurangin, sehingga diperoleh min 1 min 3, diperoleh positif 2. Maka di sini bisa kita tulis 10 pangkat 2 V. Sehingga nilai V2 sama dengan 100 V. Jadi pengencerannya atau volume yang kedua sama dengan 100 kali V1. Jadi pengencerannya dilakukan sebanyak 100 kali. Demikian untuk penjelasan dan contoh soal tentang pengenceran asam basa. Sampai jumpa di materi selanjutnya adik-adik.